welcome to my YouTube channel. Jadi di kesempatan ini aku mau sharing materi ke teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Sarah Fujia, mahasiswa dari Universitas Sriwijaya Jati. Salam kenal. Gak perlu lama-lama lagi, kita langsung bahas ke materinya. Let's get started. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai memperbaiki kompetensi. Langsung aja kita ke pembahasan materinya. Yang pertama kita akan bahas mengenai jenis dan kategori kompetensi. Antara lainnya adalah menurut Lila Spencer dan Signe Spencer pada tahun 1993, kompetensi adalah karakteristik dasar perilaku individu yang berhubungan dengan kriteria acuan efektif dan atau kinerja unggul di dalam pekerjaan atau situasi. Yang kedua ada Michelle Armstrong pada tahun 1994. Kompetensi adalah apa yang orang bawa pada suatu pekerjaan dalam bentuk tipe dan tingkat perilaku yang berbeda. Kemudian, praktisi MSDM. Kompetensi adalah deskripsi dari karakteristik seseorang. Selanjutnya ada Margaret Dale pada tahun 2003. Kompetensi menggambarkan dasar pengetahuan dan standar kinerja yang dipersyaratkan agar berhasil menyelesaikan pekerjaan atau memegang suatu jabatan. Lalu, menurut NCVQ dalam Margaret Dale, pada tahun 2003, kompetensi kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan. Lalu, training agensi pada tahun 1988, kompetensi adalah kemampuan untuk menjalankan aktivitas dalam pekerjaan atau fungsi sesuai dengan standar kerja yang diharapkan. Selanjutnya, Miss McClellan pada tahun 1993, kompetensi dan karakteristik dasar personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu pekerjaan atau situasi. Yang terakhir, SK Kepala BKN pada tahun 2003. Kompetensi merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seseorang pegawai negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam tugas jabatannya, sehingga PNS tersebut dapat melakukan tugasnya secara profesional, efektif, dan efisien. Selanjutnya adalah komponen kompetensi. Yang pertama adalah motivis. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap tujuan atau kegiatan tertentu. Yang kedua adalah traits, karakteristik fisik dan respon konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. Yang ketiga, self-concept, sikap, nilai, dan citra diri seseorang. Yang keempat ada knowledge, pengetahuan atau inform seseorang dalam bidang spesifik tertentu. Yang terakhir adalah skill, kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Perlunya kompetisi diperbaiki. Determinan yang mempengaruhi atau membentuk kompetensi. Yang pertama, kepercayaan dan nilai. Kepercayaan dan nilai seseorang terhadap sesuatu sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku seseorang. Lalu keahlian atau keterampilan. Aspek keahlian atau keterampilan ini memegang peran penting dalam membentuk kompetensi. Yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman merupakan elemen penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang terhadap tugas. Selanjutnya ada karakteristik personal. Karakteristik kepribadian seseorang turut berpengaruh terhadap kompetensi seseorang. Lalu ada motivasi. Motivasi seseorang terhadap suatu pekerjaan atau aktivitas akan berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Selanjutnya ada isu emosional. Hambatan dan blok emosional sering membatasi penguasaan kompetensi. Yang terakhir, kapasitas intelektual. Kapasitas intelektual seseorang akan berpengaruh terhadap penguasaan kompetensi. Ada 3 tingkat perbaikan kompetensi. Yang pertama, mudah diperbaiki. Mengembangkan orang lain, efisiensi produksi, kerja tim, keahlian, orientasi pelayanan, dan mengelola kinerja. Yang kedua, agak sulit diperbaiki. Orientasi hasil, kualitas keputusan, pengaruh penyelesaian konflik, pemikiran analisis, kecerdasan organisasional. Yang ketiga, sulit diperbaiki. Inisiatif, inovasi, integritas, dan kejujuran, pengelolaan tekanan, kejiwaan, pemikiran konseptualis, dan fleksibilitas. Perbedaan kompetensi dan konsep lain. Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul atau superior. Komponen kompetensi. Komponen kompetensi terdiri dari dorongan sifat, citra diri, peran sosial, dan kemampuan. Lalu pemahaman kompetensi. Dalam hal pemahaman kompetensi perlu dijelaskan pengertian tentang pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan bakat untuk mengetahui sejauh mana perbedaan atau kesamaan dari konsep tersebut.
Pengetahuan seseorang. Pengetahuan yang dimiliki seseorang bisa dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu pengetahuan yang disadari dan pengetahuan yang tidak dapat disadari. Keterampilan perilaku. Keterampilan perilaku yang terkait tugas bisa dikuasai melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan. Sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial atau lingkungan, dan kepribadian. Metode penilaian kompetensi. Alternatif untuk desain kompetensi ada 3, desain studi terbaik atau klasik dengan menggunakan sampel, desain studi pendek dengan panel ahli, dan yang terakhir studi terhadap pemegang jabatan dan pekerjaan di masa depan. Rancangan studi terbaik model kompetensi dengan menggunakan sampel yang terdiri dari 6 tahap. Yang pertama, menetapkan kriteria kerja efektif, mengidentifikasi kriteria sampel, mengumpulkan data, analisis data, dan mengembangkan model kompetensi, validasi model kompetensi, mempersiapkan penerapan model kompetensi. Tahap untuk merancang studi kompetensi yang pertama, menetapkan kriteria. Yang kedua ada mengidentifikasi kriteria sampel. Yang ketiga metode pengumpulan data bervariasi. Yang keempat analisis data dan mengembangkan model. Yang kelima validasi model kompetensi. Yang terakhir sudah mempersiapkan penerapan model kompetensi. Data dan mengidentifikasi kompetensi, mengesahkan model kompetensi, yang terakhir dan mendesain aplikasi. Beberapa ahli membagi kompetensi dalam klaster atau gugus dan dimensi seperti menurut Boyardee dalam Williams pada tahun 2002, kemampuan manajemen dan tindakan dimensi, efisiensi, perencanaan, inisiatif, perhatian pada hal rinci, kontrol diri, dan fleksibilitas. Yang kedua, kemampuan manajemen orang, dimensinya yaitu empati, persuasif, jaringan kerja, negosiasi, percaya diri, manajemen tim, pengembangan orang lain, komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan logika analisis, dimensinya yaitu menggunakan konsep pengakuan pola, pengembangan teori, penggunaan teknologi, analisis kuantitatif, objektivitas sosial, dan komunikasi tertulis. Yang kedua, menurut Dulewicz dalam Armstrong pada tahun 1995. Yang pertama, kemampuan intelektual, perspektif strategis, analisis dan penilaian, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang kedua, kemampuan interpersonal, mengolah staf, sikap, persuasif, dan asertif, pengambilan keputusan, kepekaan interpersonal, dan komunikasi lisan. Yang ketiga, kemampuan adaptabilitas, adaptasi, kemampuan adaptasi, hasil sifat, energi, dan inisiatif, motivasi, bermotivasi, dan kepekaan bisnis. Yang ketiga, menurut Schroeder dalam Williams pada tahun 2002. Kognitif, mencari informasi, pemikiran konseptual, fleksibilitas. Yang kedua, direksional, dampak, percaya diri, presentasi. Yang ketiga, motivasional, interpersonal, mengelola interaksi, dan orientasi. Yang keempat, pengembangan. Yang kelima, berprestasi, orientasi proaktif, orientasi berprestasi. Di sini merupakan tabel pembagian kompetensi menurut Lila Spencer dan Signe Spencer pada tahun 1993. Yang pertama, manajemen tindakan dan tujuan. Kompetensinya yaitu yang pertama perhatian dan dampak, diagnosis menggunakan konsep, dan orientasi efisiensi. Yang kedua, kepemimpinan. Kompetensinya yaitu proaktif, konseptualisasi, keyakinan diri, dan menggunakan presentasi lisan. Yang ketiga, manajemen SDM. Kompetensinya yaitu proses manajemen kelompok dan menggunakan kekuatan atau daya sosialisasi. Yang keempat, mengarahkan bawahan. Yang kelima, berfokus pada orang lain. Kompetensinya yaitu persepsi objektif, kontrol diri dan adaptasi. Yang terakhir, daya tahan dan adaptasi. Yang keenam, yaitu pengetahuan terspesialisasi. Selanjutnya ada kompetensi dalam SKJ. Yang pertama, kompetensi umum. Kompetensi umum adalah kompetensi yang bersifat soft skill yang mencerminkan core values LAM dan harus dimiliki oleh seluruh pegawai. Terdapat 4 kompetensi umum yaitu integritas, pembelajaran berkelanjutan, fokus pada stakeholder, dan yang terakhir berorientasi pada kualitas. Yang kedua, kompetensi kepemimpinan. Kompetensi yang harus dimiliki oleh pejabat struktural eselon 1-4 agar mampu memimpin secara efektif. Yang ketiga, kompetensi bidang atau teknis. Kompetensi yang harus dimiliki pegawai berupa pengetahuan, keahlian, dan sikap perilaku untuk melaksanakan tugas sesuai bidangnya. Nah, itu aja materi yang bisa aku bahas kali ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!